Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan di hari ketiga PSBB di DKI Jakarta ini. Ya, saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk merenungi dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, ayat anti galau yang terekam dalam surah Fatir ayat 2. Fatir ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia itu, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang dapat menahannya. Wa ma yumsik, dan apa saja yang ditahannya atau ditahan oleh Allah, fala mursilalahu min ba'dih, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Subhanallah. Ketika kita mendengar ayat ini dibaca, kalau kita membaca terjemahannya sepintas saja, ini membuka pintu optimisme bagi kita bahwa apa saja di antara rahmat Allah, seperti misalnya apa, kesehatan, rezeki, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang dianugerahkan kepada kita, maka kalau itu sudah Allah buka, tidak ada yang bisa menahannya. Ya, tidak ada yang bisa menahannya. Enggak ada satu kekuatan pun di atas muka bumi yang bisa menghalangi sampainya rahmat Allah, kesehatan, rezeki, dan ilmu dan sebagainya itu kepada kita. Ya, sebaliknya, apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Enggak ada yang bisa menyampaikannya kepada kita. Ya, meskipun kita datang ke minta kepada pejabat, minta kepada dukun, minta kepada makhluk, minta kepada selain Allah. Enggak ada yang, walaupun mereka kuat, walaupun mereka berkuasa, enggak ada yang bisa memberikan apa yang memang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Sebab apa? Dia Allah itu maha perkasa. Perkasa di sini bagaimana? Apa maksudnya? Allah itu perkasa, maha perkasa karena dia berbuat sesuai kehendaknya. Tidak bisa diatur-atur. Tidak bisa dikasih deadline. Allah itu aziz ketika dia memberikan sesuatu atau menghalangi sesuatu, menahan sesuatu, itu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini, di alam semesta ini yang bisa mengatur-ngatur Allah. Kapan terjadi, kapan doa kita dikabul, kapan nikmat kita dapat peroleh, nggak bisa. Ya. Al-Hakim, Allah itu bijaksana dan maha bijaksana dalam setiap ketetapannya. Subhanallah. Jadi sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa pemberian atau penahanan suatu rahmat, karunia itu termasuk dalam kekuasaan Allah. Apabila Allah anugerahkan satu rahmat pada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan atau menghalanginya. Begitu sebaliknya, apabila Allah menahan dan menutup suatu rahmat dan belum diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuka dan memberikannya. Kenapa? Karena semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikendalikan oleh Allah, dalam genggaman Allah. Dialah yang maha perkasa, yang berbuat menurut kehendak dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, kita harus selalu menghadap Allah melalui ibadah untuk mencapai cita-cita kita, dan senantiasa dengan bertawakal kepadanya. Begitu pula di dalam usaha mencapai tujuan dan maksud yang diridainya. Ya, maka sejalan dengan ayat ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 107, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Sebagaimana yang sudah
kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dalam sebuah hadis juga disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW apabila selesai sholat, beliau selalu mengucapkan doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah. Ini doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah selesai sholat. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya segala puji-pujian. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah terhadap sesuatu yang Engkau berikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan sesuatu yang Engkau telah cegah. Maka tidak bermanfaatlah kejayaan seseorang dalam menghadapi siksaan Engkau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.